Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Farhaen dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Materi yang akan saya bahas yaitu awal mula kemunculan analisa politik luar negeri atau APLN. Analisis politik luar negeri dapat dikatakan sebagai sebuah hasil atau lahir dari adanya kritik terhadap unitary state actor, suatu kritik karena ketidakpuasan terhadap realisme yang dominan dalam hubungan internasional setelah Perang Dunia Kedua. Negara yang dianggap aktor utama yang dilihat realisme sebagai suatu kesatuan utuh mewakili kepentingan nasional, padahal dalam realitasnya, state terdiri dari banyak unsur dan kepuasan politik luar negeri yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak aktor di dalam dan juga kadang-kadang di luar negara. Dengan kata lain, analisis politik luar negeri mencoba memecahkan state yang sering kali disebut sebagai aktor utama utuh. Letak kontribusi analisis politik luar negeri adalah memahami keputusan politik luar negeri suatu negara secara utuh, bahwa dalam keputusan tersebut melibatkan para manusia sebagai pembuat keputusan dengan beragam pikiran dan hal-hal lain yang mempengaruhi mereka secara kompleks. Seperti yang dikatakan oleh Hudson dan Bohr bahwa analisis politik luar negeri berangkat dari kajian tentang aktor-aktor khusus yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan, sehingga yang ingin dicapai adalah actor-specific theorist, bukan actor-general theorist, seperti yang diupayakan realisme. Adapun pembagian generasi dalam analisa politik luar negeri terbagi menjadi 3, yaitu generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Generasi pertama diperiodisasikan pada tahun 1954 sampai 1974 yang merupakan peletak dasar APLN yang kemudian menjadi landasan perkembangan analisa selanjutnya. Generasi pertama dikonstruksikan oleh kaum behavioralist pasca Perang Dunia Kedua. Mereka mentransformasikan ilmu sosial dengan pendekatan yang bersifat ekstra atau ilmu alam. Generasi tersebut merupakan pemikir klasik. Generasi ini menekankan pada struktur dan proses dari kelompok kecil pembuat keputusan luar negeri yang bekerja dan memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi dan birokrasi besar. Beberapa konsep dari teori-teori penting yang muncul dari generasi pertama ini adalah proses kognitif, orientasi dan personalitas pemimpin, dinamika kelompok kecil, proses organisasi, politik birokratik, budaya dan PLN, kontestasi dalam politik domestik, atribut nasional, dan PLN atau politik luar negeri. Generasi kedua diperiodisasikan pada tahun 1974 sampai 1993 yang merupakan lanjutan dari generasi pertama, di mana generasi kedua lebih menekankan pada beberapa konsep, yakni yang pertama, pembuatan keputusan pada kelompok-kelompok kecil atau small group. Kelompok-kelompok ini tentu perlu dibahas karena memiliki pengaruh terhadap pembuatan keputusan. Kelompok ini dimulai dari organisasi-organisasi kecil sampai organisasi bahkan birokrasi. Pandangan-pandangan terhadap proses psikologi sosial juga dimasukkan pada analisisnya terhadap kelompok-kelompok kecil tersebut, di mana nantinya akan diperoleh temuan bahwa motivasi untuk menjaga keutuhan kelompok dan penerimaan personal oleh kelompok seringkali mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan. Yang kedua, fokus perhatiannya adalah pada proses organisasi dan politik birokrasi. Disinilah para peneliti mengkaji seberapa jauh proses organisasi dan politik birokrasi mempengaruhi pembuatan keputusan politik luar negeri.
Kemudian akan ditemukan bahwa survival dari organisasi dan birokrasi menjadi prioritas utama para pembuat keputusan luar negeri dari dalam kelompok dan organisasi. Generasi ketiga diperiodisasikan pada tahun 1993 sampai sekarang, di mana pada generasi ketiga ini berkembang kemunculan teori-teori kritis dan konstruktivis, serta menjadi generasi pelengkap dari kekurangan-kekurangan yang ada pada generasi sebelumnya. Konstruktivis juga meramaikan generasi ketiga ini dengan pendekatan pada peranan ide, kesepakatan, dan fakta sosial di masyarakat dalam proses konstruksi suatu identitas politik luar negeri suatu negara. Kesimpulannya adalah analisis politik luar negeri atau yang kerap disingkat APLN lahir dari adanya suatu kritikan yang lahir akibat ketidakpuasan terhadap dominasi realisme dalam hubungan internasional pasca Perang Dunia Kedua, di mana state sebagai aktor utama atau nasional, power, dan rasional dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Menurut realisme, negara merupakan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional di mana peran dalam pencapaian kepentingan nasional terletak pada negara, sedangkan pada realitanya di dalam suatu negara terdiri dari banyak unsur dan kepuasan politik luar negeri yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak aktor di dalam dan juga kadang-kadang di luar negeri. Dalam hal ini, analisis politik luar negeri berupaya untuk merubah pandangan tersebut. Sekian penjelasan awal mula kemunculan analisa politik luar negeri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.